Al-Quran adalah kitab suci yang utama dan ia bersifat mengutamakan segala sesuatu yang bersanding dengannya. Jibril menjadi malaikat yang utama karena ia yang membawakan Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad SAW menjadi nabi yang utama karena beliau yang menerima Al-Quranul Karim. Dan Ramadan menjadi bulan yang utama di antara bulan-bulan lainnya karena di salah satu malamnya menjadi waktu turunnya Al-Quranul Karim. Sehingga jika kita sebagai manusia ingin menjadi manusia yang mulia, maka tidak ada cara lain kecuali kita menyandingkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Kita membacanya, memahaminya, dan menerapkannya dalam kehidupan kita setiap harinya. Namun Al-Quran saja tidak cukup, karena Al-Quran itu begitu tinggi dan mendalam makna batinnya, sehingga ia tidak akan bisa dipahami kecuali orang yang memiliki kemampuan kebatinan yang begitu tinggi dan mendalam pula. Ia juga tidak akan bisa dipahami kecuali melalui orang yang menerimanya, karena ia yang paling tahu tentang Al-Quran itu sendiri, yang itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah laku dari Quran itu sendiri. Beliau adalah Quran yang berjalan, sehingga jika kita ingin memahami Al-Quran dan bisa menerapkannya, maka kita harus menyandingkan Al-Quran dengan sunnah, yakni segala ucapan dan tindakan dari Nabi Muhammad SAW. Anda misalnya diperintahkan oleh Al-Quran untuk sholat, namun Anda tidak akan pernah tahu bagaimana cara sholat kecuali Anda membaca sunnah Nabi. Sebagaimana Nabi katakan, "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Karena di dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana cara-cara sholat, dan hanya Nabi yang kemudian menjelaskannya. Begitu juga dengan sholawat. Ketika perintah sholawat turun, sahabat berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, kami tahu bagaimana cara bersalam kepada engkau, namun kami tidak tahu bagaimana cara bersalawat kepadamu." Hingga kemudian Nabi mengajarkannya, barulah sahabat dan sampai saat ini kita mengetahui bagaimana cara bersalawat kepada Nabi. Maka kita dapati bahwa Al-Quran dan sunnah menjadi sumber utama dalam Islam. Namun pertanyaannya, apakah itu cukup? Tentu tidak. Sebab kita ibarat kata sudah mengetahui kemana tujuan dan arah kita. Namun kita masih belum mengetahui bagaimana cara kita untuk menuju kepada tujuan tersebut. Sehingga dibutuhkan akal kita. Akal adalah kendaraan yang akan mengantarkan kita untuk memahami makna-makna Al-Quran dan Sunnah. Tanpa akal, kita tidak akan pernah bisa memahami makna-makna dari Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Dengan akal, kita belajar bahasa Arab, ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu sejarah, dan segala bentuk ilmu yang dibutuhkan untuk memahami Al-Quran. Dan karena memang Allah sendiri dalam surat Al-Ankabut ayat 49 mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah ayat-ayat atau pertanda-pertanda yang jelas bagi orang-orang yang berilmu. Karena itu, untuk memahami secara utuh, karena itu tidak akan bisa memahami Al-Quran kecuali orang-orang yang menggunakan akalnya, orang-orang yang memiliki ilmu tentangnya. Maka Al-Quran dan Sunnah harus didekati melalui akal kita. Bagi siapa saja yang tidak mau menggunakan akalnya untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, apalagi menolak penggunaan akal untuk mendapatkan kebenaran Quran dan Sunnah, maka ia seperti orang yang mengetahui sebuah tujuan, namun ia tidak pernah sampai kepada tujuan itu. Ia mengetahui tentang sabar, namun ia tidak pernah menjadi seorang penyabar itu sendiri. Sehingga kita dapati ia menggenggam kebenaran, namun ia tidak pernah menerapkan kebenaran dalam dirinya. Maka ia menjadi pribadi yang begitu gampang benci kepada seorang lain karena ia seperti orang yang mengetahui kebenaran, namun kebenaran tidak pernah meliputi dirinya. Dalam upaya untuk menyandingkan diri kita dengan Al-Quran dan Sunnah, ada berbagai kalangan yang menawarkan jalannya. Di antaranya ada mereka yang menawarkan slogan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Rujuk ila Quran wa Sunnah. Slogan semacam ini sebenarnya bukan hanya ada dalam Islam, tapi dalam tradisi kekristenan Protestan
juga ada slogan atau ajaran bernama sola scriptura, yakni ajaran untuk kembali kepada kitab suci ansih, kitab suci saja, tidak menggunakan yang lainnya, baik akal dan lain sebagainya. Sehingga kita dapati baik sola scriptura maupun rujuk ilal Quran was sunnah itu memiliki kelemahan. Sebab ketika Anda mengajak seseorang untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah atau kembali kepada kitab suci, maka yang terjadi zaman dan ruang di mana seseorang itu hidup kemudian dipaksa untuk ditarik ke ruang dan zaman di mana Al-Quran itu turun. Sehingga orang-orang yang berpegang kepada prinsip rujuk ilal Quran wa sunnah, yakni kembali kepada Al-Quran dan sunnah, kita dapati mereka hidup di zaman ini dan di ruang ini, namun mereka seperti hidup di zaman Nabi berada dan menerima Al-Quran dan hidup di ruang yang seolah ruang itu adalah ruang Nabi, yakni masyarakat Arab pada saat itu. Sehingga kita dapati mereka hidup di dunia modern, tapi seolah-olah mereka adalah orang-orang yang diimpor dari masa lalu. Mereka berpenampilan seperti penampilan orang-orang Arab pada masa lalu di zaman Nabi, dan mereka juga seolah hidup di zaman Nabi. Sehingga yang terjadi mereka menjadi pribadi atau kelompok yang jumud, yang mundur. Oleh karena itu, prinsipnya harus diubah. Bukan kembali kepada Quran dan Sunnah, melainkan berangkat dari Quran dan Sunnah. Kita pahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan akal kita, dan kemudian kita ajak Al-Quran dan As-Sunnah itu kontekstual, bersinergi dengan ruang dan zaman di mana kita hidup. Jika kita hidup di zaman ini dan di ruang Indonesia ini, maka kita akan gunakan akal kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dan disesuaikan dengan konteks keindonesiaan dan kemasa kinian. Sebab itulah yang diajarkan oleh Nabi dalam salah satu hadisnya, bahwa Al-Quran salihun likulli zaman wal makan. Al-Quran itu selalu sesuai dengan seluruh tempat dan seluruh waktu. Kita tidak mesti harus kembali kepada zaman Nabi dan masyarakat Arab pada saat itu untuk hidup seperti hidupnya Nabi yang bersanding dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Namun kita bisa hidup di dunia modern ini dan di Indonesia sebagaimana hidupnya Nabi pada waktu itu di Arab, dengan kita berangkat dari Al-Quran dan As-Sunnah dan menafsirkannya sesuai dengan ruang dan zaman yang melingkupi kita. Sebab ruang dan zaman dan bahkan diri ini juga bagian dari ayat Allah. Dikatakan oleh Allah dalam salah satu ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Aku tampakkan ayat-ayatku di semesta alam dan di dalam diri kalian. Oleh karena itu, ayat Al-Quran yang berupa teks itu harus juga kita tafsirkan, kita sinergikan dengan ayat-ayat yang lain, yakni ayat zaman dan ayat ruang, bahkan ayat kondisi diri kita. Sehingga ayat yang bersifat tekstual tersebut tidak bertentangan dengan ayat yang bersifat kontekstual. Keduanya menjadi sinergi sebagai sebuah kebenaran. Dan karena itu bisa jadi memang kebenaran yang dipahami di zaman dahulu berbeda dengan kebenaran yang dipahami di zaman saat ini. Walaupun secara substansinya sama, namun dalam terapannya akan berbeda. Misalnya, mengenai salah satu penggalan ayat di dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Allah katakan, وَقُرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. Wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah kalian. Al-Qurtubi di zamannya mengatakan bahwa ini adalah perintah mutlak bagi wanita untuk terus berada di rumah, kecuali hal-hal darurat yang memperbolehkan ia untuk keluar dari rumah. Namun di zaman yang berbeda, Al-Maududi mengatakan yang dimaksud oleh ayat tersebut artinya wanita harus tinggal di rumahnya, namun jika ada kebutuhan-kebutuhan meskipun tidak bersifat darurat, diperbolehkan juga keluar rumah. Seiring perkembangan zaman, Said Hawa kemudian memiliki tafsiran yang berbeda tentang ayat ini. Said Hawa katakan ayat ini bukan mewajibkan wanita untuk tinggal di rumah selamanya. Namun ayat ini hanya menganjurkan kalangan wanita untuk tinggal di rumahnya. Seiring perkembangan zaman, tafsir ayat ini pun kembali berubah sesuai dengan zaman di mana kemudian kondisi sudah berubah dan ruangnya juga sudah berubah. Misalnya, Said Qutb mengatakan ayat ini bukan mewajibkan wanita untuk tinggal di rumah, melainkan dipersilahkan wanita untuk berkarya
dan berkreasi di luar rumah, namun jangan sampai karya dan kreativitasnya di luar rumah menyebabkan ia abai terhadap urusan rumah tangganya. Maka kita dapati pelajaran dari para ulama tersebut bahwa tafsir terhadap Al-Quran dan As-Sunnah yang didekati menggunakan akal, maka ia harus sesuai dengan konteks ruang dan zaman yang melingkupinya. Jangan sampai tafsiran itu dipaksakan hanya karena kita ingin kembali kepada zaman dan ruang yang melingkupi Nabi pada saat itu. Sebab Nabi sendiri tidak ingin kita hidup sebagaimana hidup di zaman dan ruang yang melingkupi Nabi. Nabi katakan, silahkan Al-Quran itu ditafsirkan sesuai ruang dan waktu yang melingkupi kalian, karena sesungguhnya Al-Quranu shalihun likulli zaman wal makan. Al-Quran itu selalu sesuai dengan seluruh ruang dan waktu yang melingkupi manusia.